Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat hukum semua. Perkenalkan saya Haris dan hari ini ditemani oleh Bang Fajri dari Direktur Borneo Law Firm. Kalau gelar lengkap Dr. Muhammad Fajri SMH, dan juga ditemani oleh Bang Matrosul SH, dan insya Allah nanti Magister Hukum ya. Doain dong teman-teman. Oke, kali ini kita sehabis penanganan perkara di daerah Balangan, lalu kemudian balik, ternyata sewaktu lewat di jalan Barabai ini, jalan lintas, ternyata ada warung unik di daerah Barabai di Desa Pandawan, namanya warung Kapodia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ikon yang unik bagi warga Kalimantan Selatan, dan setiap warga Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur yang lewat di sini harapannya sih mampir ke sini. Oke, hari ini kita akan sharing bersama Bang Fajri dan Bang Matrosul berkaitan dengan kiat-kiat sukses menjadi advokat atau pengacara. Oke, langsung aja kepada Bang Fajri nih. Sudah berpengalaman kan di pengacara ya sekitar 10 tahun ya. Oke, mungkin bisa di-share buat sahabat hukum semua kiat-kiat suksesnya untuk menjadi advokat atau pengacara. Baik, terima kasih rekan Haris. Salam untuk sahabat hukum Indonesia. Yang jelas singkat saja bahwa kalau kita ingin mau menjadi advokat ya setidaknya mengetahui terlebih dahulu aturan berkaitan dengan advokat itu diatur di mana. Kalau kita lihat ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2023. Yang selanjutnya di sana ketentuannya nanti setidaknya mengikuti yang namanya pendidikan profesi advokat. Dalam hal itu lalu yang selanjutnya ada mengikuti ujian advokat sampai dengan magang 2 tahun, lalu mengikuti penyumpahan. Itu sudah menjadi modal awal. Tapi kalau untuk menuju langkah tersebut ya setidaknya berawal dari niat yang harus dikuatkan nantinya. Jadi sukses seperti apapun kalau niatnya tidak kencang ya otomatis akan jadi kendor seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus sahabat rekan sekalian juga ingat nantilah berkaitan dengan setidaknya belajar dan penuh dengan kerja keras. Jadi belajar dengan penuh kerja keras itu merupakan modal selain niat, tapi juga disinilah menjadi batu uji kita sehingga konsistensi kita dalam hal melakukan pembelajaran terhadap ilmu hukum tidak puas. Apalagi kalau kita menjadi advokat itu harus memiliki wawasan yang luas berkaitan dengan ilmu hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kawan-kawan harus sering bisa membaca dan menulis. Membaca dan menulis itu penting, menjadi modal awal ketika kita melakukan berbagai macam analisis dalam berbagai macam kasus hukum seperti itu. Dan yang keempat adalah memiliki jaringan. Ini penting. Jaringan, pertemanan, dan silaturahmi, karena dari sini nanti kita akan mendapatkan yang namanya berbagai macam klien. Dari klien pidana, perdata, tun, administrasi, perceraian, dan seterusnya. Banyak sangat luas kasus hukum seperti itu. Yang kelima juga setidaknya bisa memanfaatkan teknologi. Ini yang paling penting, Riz. Jadi teknologi ini sangat penting. Kalau kita hanya biasa-biasa saja tidak memanfaatkan teknologi berkaitan dengan website, misalnya ada media sosial, memanfaatkan dengan kawan-kawan jejaring media online misalnya, itu sangat bermanfaat untuk memberikan satu edukasi. Yang kedua juga memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat menjadi melihat figur-figur advokat yang bisa menangani kasus yang bersangkutan untuk menggunakan jasa hukumnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang keenam adalah kreatif dan inovatif. Ini penting. Jadi berbagai macam gebrakan harus dilakukan ketika kita menjadi advokat. Dan yang terakhir apa? Dan yang terakhir adalah harus bisa memberikan manajemen waktu yang secara pribadi dan manajemen kantor. Pribadi seperti apa? Ya menjaga kesehatan dan menjaga mental. Ini yang paling penting. Jangan sampai ketika kita menjadi advokat, orang yang bermasalah tapi kita yang stres. Nah ini harus dikelola benar-benar seperti itu. Bisa menempatkan waktu sehingga ya hari ini tepat waktunya ketika kita sudah menangani perkara, kita juga sambil santai dan ya melihat kondisional sekitar lingkungan kita, ya bisa menikmati dengan cara kuliner seperti ini. Jadi itu kiat yang memang bisa disampaikan. Ada 7 kiat sukses ketika menjadi advokat. Nah sukses tidaknya ya relatif kembali kepada kawan-kawan sekalian yang bisa menjalani. Seperti itu Bang Rasul dan Haris untuk sederhana kiat suksesnya seperti itu. Oke, itu sudah dipaparkan oleh Bang Fajri ya. Ada 7 ya. 7 ya. Kiat-kiat suksesnya itu kembali ke teman-teman semua untuk diterapkan. Nah kita beralih ke perspektif yang berbeda nih dari senior kita juga oleh Bang Rasul. Kira-kira dari Bang Rasul gimana sih kiat-kiat sukses jadi pengacara itu? Boleh? Pinjam dulu ini. Oke. Main masuk. Baik sahabat Indonesia semuanya. Jadi tadi sudah perkenalan dari Bang Fajri, sudah menyampaikan ada 7 katanya kan, untuk menjadi advokat atau pengacara yang handal atau yang sukses. Nah, kalau dari sisi yang lain kita bisa memberikan
bahwa menjadi advokat itu adalah menjalani sebuah profesi, ya kan? Menjalani sebuah profesi. Nah, jika teman-teman sekalian bila sudah ingin terjun di karirnya advokat, tentu kalian harus ada panggilan jiwa namanya di sana. Artinya dengan panggilan jiwa tersebut nantinya muncullah sebuah komitmen, muncullah sebuah semangat yang tinggi untuk terus belajar ilmu hukum tentunya, ya kan? Jika kalau tidak memberikan investasi di dalam pemberian ilmu hukum, maka akan tertinggal. Jika kita ingin bersaing langsung atau menjadi advokat yang handal, tentunya ya kita paling tidak menanamkan diri untuk pembelajaran tadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Fajri tadi kan. Ya kisi-kisi yang lain tentunya ya kita akan mengikuti perkembangan zaman tentunya ya, terkait kecanggihan yang ada sekarang ini. Ya, yang ada sekarang ini tentunya, ya kan. Itu saja dulu ya perbincangan kita hari ini kan. Dan tambahan Aris, bahwa satu hal yang memang ini bonus ya, selain 7 tadi, plus satunya ini adalah berkaitan dengan belajar dari pengalaman. Jadi ketika kita dipraktisi dunia hukum advokat, ternyata pengalaman itu merupakan guru yang berharga. Teori kita dapat, dasar kita dapat, tapi ternyata pengalaman ini menjadi satu hal yang sifatnya bisa menjadi berbagai macam strategi dalam hal melakukan penanganan perkara. Nah, ini satu hal yang di kawan-kawan tekankan juga, belajar dari pengalaman ini merupakan salah satu bekal bagi kawan-kawan ketika aktif menangani perkara. Nah, dari sana walaupun kita kalah, tapi itu menjadi satu pembelajaran bagi kita ke depan untuk mengetahui kalahnya di mana. Kalaupun menang yang seperti apa. Nah, ini bentuk yang memang nanti kawan-kawan juga harus dilihat dalam berbagai macam sudut pandang seperti itu. Nah, itu trik dan tips yang terakhir. Kalau ada tambahan tadi juga ada tambahan ini, supaya biar fair kan sama Bu Rasul juga. Karena sudah ada menambahkan. Jadi tambahannya itu adalah kalau jadi pengacara yang ingin jadi pengacara yang sukses itu, ya artinya tidak mungkin seorang advokat atau pengacara itu sukses tanpa kerja keras. Di situ intinya. Mantap. Itu pesan dari senior kita nih buat sahabat hukum semua. Jadi intinya adalah yang penting adalah niat dan kerja keras. Nah, terapkan itu di teman-teman semua, sahabat hukum semua. Semoga menjadi pengacara yang handal, yang jujur dan amanah, dan sukses tentunya. Oke, segitu dulu sharing kita hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan salam sahabat hukum semua. Mantap.